Perkenalkan, nama saya Febia Widiantika Putri. Saya mahasiswi dari Stikes Horizon Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keperawatan paliatif. Berikut penjelasannya. Di sini ada konsep dasar dan perspektif keperawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial, dan spiritual, menurut WHO pada tahun 2002. Di sini ada aspek psikososial dan spiritual perawatan paliatif. Ada beberapa tahapan reaksi psikologi saat pasien itu mengetahui diagnosisnya, yaitu ada tahapan denial, di mana tahapan ini adalah tahap penyangkalan. Pada tahap ini, seseorang cenderung berpura-pura tidak tahu atau tidak mau mengakui bahwa sesuatu telah terjadi. Contohnya, pasien yang didiagnosis penyakit parah bisa saja berkata, pasti ini hasilnya salah, saya tidak mungkin memiliki penyakit ini, di mana tahap ini adalah tahap penyangkalan. Kemudian ada marah, di mana pada tahap ini seseorang akan melampiaskan emosinya yang muncul. Pada tahap ini juga bisa saja seseorang itu melampiaskan amarahnya kepada orang lain atau bahkan benda mati. Lalu pada tahap ini akan timbulnya bahaya, di mana proyeksi emosinya ke orang lain atau dokter, kemudian bisa juga proyeksi emosinya ke diri sendiri atau self-destructive. Lalu ada gangguan depresi, gangguan kognitif, masalah seksual, masalah relationship dengan keluarga, duka cita, atau berkabung. Di sini ada teknik penyampaian berita buruk. Berita buruk adalah berita atau informasi yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan hidup pasien tentang masa depannya. Menyampaikan berita buruk pada pasien adalah salah satu tanggung jawab seorang petugas medis yang harus dikerjakan dalam praktek pelayanan kesehatan. Menyampaikan berita buruk merupakan keterampilan komunikasi yang penting dan menantang. Terdapat kewajiban secara sosial dan moral bagi petugas medis untuk bersikap sensitif dan tepat dalam menyampaikan berita buruk. Di sini ada beberapa teknik menyampaikan berita buruk. Ada beberapa langkah dalam menyampaikan berita buruk. Yang pertama yaitu melakukan persiapan, di mana persiapkan diri dengan informasi klinis yang relevan dengan berita yang akan disampaikan. Misalnya yaitu data rekam medis pasien, hasil laboratorium ataupun pemeriksaan penunjang pada saat percakapan. Lalu persiapkan juga pengetahuan dasar tentang prognosis ataupun terapi pilihan terkait penyakit pasien. Kemudian aturlah waktu yang memadai dengan lokasi yang privat dan nyaman. Pastikan bahwa selama percakapan tidak ada gangguan dari staf medis lain ataupun dering telepon. Kemudian jika memungkinkan, sebaiknya ada anggota keluarga yang hadir. Perkenalkan diri pada setiap yang hadir dan tanyakan nama dan hubungan mereka dengan pasien. Kemudian latihlah mental dan emosi untuk menyampaikan berita buruk. Tulislah kata-kata yang spesifik jika perlu, yang akan disampaikan atau yang harus dihindari dalam penyampaian. Kemudian langkah kedua yaitu menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya, di mana mulailah diskusi dengan menanyakan apakah pasien tahu bahwa dirinya sakit parah atau apakah pasien mempunyai pengetahuan tentang penyakitnya tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga apakah pasien atau keluarganya dapat memahami berita buruk yang akan disampaikan atau tidak. Pada langkah kedua, contoh pertanyaan yang dapat diajukan, misalnya, apa yang Anda ketahui tentang sakit Anda? Bagaimana Anda menggambarkan kondisi kesehatan Anda saat ini? Apakah Anda khawatir mengenai sakit atau kondisi Anda? Itu untuk contoh langkah kedua.
Kemudian pada langkah ketiga yaitu menanyakan seberapa besar keinginan tahu pasien tentang penyakitnya, di mana keinginan tahu pasien, orang tua, atau jika pasien anak atau keluarga, di mana penerimaan informasi setiap orang dapat berbeda tergantung suku, agama, ras, sosial, dan budaya masing-masing. Kemudian setiap orang juga mempunyai hak untuk menolak atau menerima informasi lebih lanjut. Jika pasien menunjukkan tanda tidak menginginkan informasi yang lebih detail, maka petugas medis harus menghormati keinginannya dan menanyakan pada siapa informasinya sebaiknya diberikan. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan, misalkan jika kondisi ini mengarah pada suatu hal yang serius, apakah Anda ingin mengetahuinya lebih lanjut? Atau bisa, apakah Anda ingin saya menerangkan dengan lebih rinci mengenai kondisi Anda? Jika tidak, apakah Anda ingin saya menyampaikannya pada seseorang? Kemudian, pada langkah keempat yaitu menyampaikan berita buruk. Sampaikan berita buruk dengan kalimat yang jelas, jujur, sensitif, dan penuh empati. Hindari menyampaikan seluruh informasi dalam satu kesempatan. Sampaikan informasi, kemudian berikan jeda. Kemudian gunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami, hindari kata-kata manis ataupun istilah-istilah kedokteran. Kelima, yaitu memberikan respon terhadap perasaan pasien, di mana setelah berita buruk disampaikan, sebaiknya petugas medis diam untuk memberi jeda, beri waktu pasien atau keluarga untuk bereaksi. Karena pada respon pasien dan keluarga dalam menghadapi berita buruk itu beragam. Ada pasien yang menangis, ada yang marah, sedih, cemas, menolak, menyalahkan, merasa bersalah, tidak percaya, takut, merasa tidak berharga, dan mencari alasan mengapa hal ini terjadi, bahkan bisa jadi pasien pergi meninggalkan ruangan. Nah, pada langkah ini, siapkan diri dalam menghadapi berbagai reaksi. Dengarkan dengan tenang dan perhatian penuh. Pahami emosi pasien dan ajak pasien untuk menceritakan perasaannya. Contoh kalimat yang dapat diajukan untuk merespon perasaan pasien yaitu, misal contohnya, saya dapat merasakan bahwa ini merupakan situasi yang sulit. Anda terlihat sangat marah. Dapatkah Anda ceritakan apa yang Anda rasakan? Kemudian pada langkah ke-6 yaitu merencanakan tindak lanjut, di mana buatlah rencana untuk langkah selanjutnya. Bisa berupa yaitu pemeriksaan lanjut untuk mengumpulkan tambahan informasi, pengobatan gejala-gejala yang ada, membantu orang tua mengatakan pada anak tentang penyakit dan pengobatannya, tawarkan harapan yang realistis. Walaupun tidak ada kemungkinan untuk sembuh, bangun harapan pasien dan sampaikan tentang pilihan terapi apa saja yang tersedia, kemudian mengatur rujukan yang sesuai, menjelaskan rencana untuk terapi lebih lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini pada tahap ke-6 yaitu meyakinkan pasien dan keluarga bahwa petugas medis tidak meninggalkan atau mengabaikan mereka, dan petugas medis juga akan terlibat aktif dalam rencana yang akan dijalankan. Katakan kepada mereka dapat menghubungi petugas medis jika ada pertanyaan yang lebih lanjut. Kemudian tentukan waktu untuk pertemuan berikutnya, dan petugas medis juga harus memastikan bahwa pasien akan aman dan selamat saat pulang. Kemudian cari tahu juga apakah pasien dapat mengemudikan sendiri kendaraannya saat pulang, terus apakah pasien sangat cemas atau khawatir, merasa putus asa atau ingin bunuh diri, apakah ada seseorang di rumah yang dapat memberikan dukungan pada pasien. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.